Semuanya, ketemu lagi bersama saya di video pembelajaran atau video tutorial yang kali ini kita akan coba membahas atau penjelasan tentang OpenOffice ORG lanjutan ya, atau pertemuan ketiga. Artinya berarti sudah ada dua video sebelumnya ya untuk pengenalan OpenOffice ORG ini. Oke, di pertemuan kali ini ada tiga pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengaturan lembar kerja. Jadi karena materi banyak ya, jadi kita akan coba bahas yang intinya saja atau yang singkat saja dulu ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi statistik. Topiknya fungsi statistik. Kemudian yang ketiga adalah bentuk penulisan rumus di OpenOffice Cal. Oke, langsung ke materi atau topik yang pertama, yaitu pengaturan lembar kerja. Untuk pengaturan lembar kerja sama halnya dengan Microsoft Excel, jadi karena ini termasuk ke kategori atau kelompok spreadsheet, tampilannya, cara pengetikan, cara penulisan, dan cara editingnya hampir sama dengan Microsoft Excel ya. Oke, di OpenOffice Cal atau OpenOffice ORG ini karena memang sama, jadi kita hanya menjelaskan sedikit saja ya, yaitu pengaturan lebar kolom dan baris. Yang kedua adalah pembuatan tabel. Nah, saya buat di sheet 3 ya, di lembar ketiga untuk pengaturan lebar kolom dan baris dan pembuatan tabel. Oke, saya buka sheet 3. Misalkan kita akan membuat tabel nilai siswa. Misalkan seperti ini, kemudian di sini ada nomor, nama siswa, kemudian misalkan kelas, nilai 1, nilai 2. Oke, untuk nomor misalkan ada 5 saja ya, kita isikan sampel 5, namanya misalkan di sini Agus, Di, Chandra, kemudian Deden, Jang. Oke, kemudian kelasnya misalkan kelas 11 saja semua ya, kelas 11 semua. Kemudian nilainya kita acak saja dulu, kita nilainya acak, nilai 2 nya misalkan ini juga. Oke. Nah, untuk membuat tabel seperti ini, karena memang lebar kolom dan baris itu sama untuk pertama kali, sedangkan di sini untuk kolom nomor kan cuma isinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nama siswa, maksudnya isinya di sini agak panjang kan, agak lebar. Kelas juga harusnya sedikit. Nah, sedangkan untuk lebar kolom di awal itu sama semua. Nah, untuk mempercantik tabel itu kita coba sesuaikan kondisi atau lebar kolom dan barisnya. Nah, di sini untuk kolom nomor kan terlalu lebar, sedangkan isinya cuma sedikit. Maka ini kita perlu perkecil lebar kolomnya atau lebar barisnya. Caranya berarti tinggal kita dekatkan mouse atau pointer, karena kita akan merubah yang kolom A, berarti antara A dan B. Ya, di sini didekatkan ke sini sehingga nanti kursor atau pointernya berubah menjadi tanda plus hitam, ada panahnya. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal kita klik, kemudian geser ke sebelah kiri. Seperti itu ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan untuk memperlebar berarti ke sebelah kanan. Untuk memperlebar sebelah kanan. Oke. Nah, lanjutkan untuk kolom nama, kelas, nilai, dan nilai 2. Nilai 1 dan nilai 2. Oke, seperti itu. Jadi untuk tabel sekarang kelihatan lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Berikutnya adalah untuk membuat garis ataupun border. Nah, pada dasarnya ini garis-garis ini adalah garis-garis bantu saja di Microsoft Excel atau di OpenOffice Cal. Ketika nanti dokumen ini atau lembar kerja ini kita cetak, maka garis-garis ini tidak akan muncul atau tidak akan ikut tercetak. Nah, oleh karena itu kita akan buat border atau garis ya, khusus untuk tabel-tabel kolom ini. Caranya tinggal kita blok tabel yang akan kita berikan border ataupun garis. Nah, untuk membuat garis banyak cara. Yang pertama adalah kita geser ke sebelah kanan sini. Menunya ada di sebelah kanan. Nah, di sini ada cell border. Nah, kita tinggal pilih jenis garis mana atau jenis border yang mana yang akan kita gunakan. Nah, untuk memilih jenis bordernya kita pilih yang tanda panah kecil ini. Kita klik,
kemudian kita pilih jenis garisnya atau jenis bordernya. Misalkan langsung mau yang ini all border alias semua tabel ya, semua tabel yang kita blok atau yang kita pilih, makanya kita pilih yang ini ya, sehingga garisnya muncul. Oke, seperti itu ya. Nah, yang lainnya sama dengan Microsoft Excel. Untuk Anda yang pernah menggunakan Microsoft Excel sama ya, mungkin di sini lebih condongnya adalah menunya, peletakan menunya. Oke. Materi slide 1 selesai. Kemudian yang berikutnya adalah materi kedua, fungsi statistik. Fungsi statistik ya, diantaranya ada tambah atau penjumlahan, kemudian ada kurang atau pengurangan, kemudian ada kali, bagi, dan pangkat. Nah, di matematik untuk rumus jumlah atau tambah itu dengan cara 5 tambah 5, jadi plus 5, 5 plus 5. Sedangkan di OpenOffice Calc sama penulisannya, cuman lebih ditekankan atau ketika pengetikan itu tidak boleh ada spasi. Berikutnya adalah kurang. Sama ya, hampir sama dengan tambah. Penulisan di matematiknya 5 minus 5 atau strip 5. Nah, di OpenOffice Calc juga sama, 5 strip 5. Berikutnya untuk kali. Di matematik 5 kali 5 atau 5x5 penulisannya. Sedangkan di OpenOffice Calc 5 bintang 5. Nah, untuk bintang ini ada di tombol angka 8 ya di keyboard. Nah, dengan menggunakan tombol shift. Jadi di keyboard ada tombol 8 dan tombol bintang gambarnya di papan huruf nomor 8 itu. Nah, untuk mengetikkan untuk mengetikkan tanda bintang ini adalah dengan cara menekan tombol 8 dan dibarengkan dengan tombol shift. Berikutnya bagi. Untuk penulis, oh ya ini salah, bagi di sini kalau di Excel di matematik titik 2 ya. Nah, di matematik itu 10.22. Nah, sedangkan di OpenOffice Calc cara penulisannya adalah 10 garis miring 2. Cara penulisan atau cara pengetikannya. Satu lagi pangkat. Kalau di matematik 10 pangkat 2 yaitu 10, kemudian angka 2-nya lebih kecil dan naik ke atas. Itu di matematik. Nah, di OpenOffice Calc pengetikannya atau penulisannya yaitu 10 pangkat 2. Nah, untuk tombol atau simbol pangkat ini ada di tombol nomor 6. Ya, di tombol nomor 6 ada 6 dan pangkat. Oke, kita coba di step 3 yang tadi. Kita coba acak aja karena ini kan nilai sudah ada tabel nilai 1 dan nilai 2. Misalkan di sini kita buat tambahkan jumlah dulu. Nah, untuk penjumlahan misalkan 10 tambah 70. Nah, berarti untuk operasi matematik penambahan atau penjumlahan ini dengan cara 90 tambah 70. Nah, tetapi di Microsoft Excel atau di OpenOffice Calc pengetikannya harus selnya, bukan 90-nya. Seperti itu ya. Oke, kita langsung di awal harus diawali atau diketik terlebih dahulu, yaitu tombol sama dengan ya, supaya hasilnya bisa dieksekusi. Nah, 90 ini ada di sel D3. Kita jelaskan ulang untuk pengertian sel. Di sini ada angka 90 isinya. 90 ini berada di atau terletak di kolomnya, kolom D, kemudian barisnya baris 3. Berarti 90 ini adalah di sel D3. Ya, adanya di sel D3, sedangkan untuk 70 ini adanya di sel E3. Nanti ke bawahnya D, kemudian ini 4. Artinya ini sel D4, kemudian ini artinya sel E4 dan seterusnya ke bawah berurutan. Oke, jadi yang kita hitung adalah selnya, bukan angkanya, bukan 90-nya. Kalau misalkan untuk rumus statis boleh, misalkan kita isi 90 tambah 70. Ya, kita coba dulu untuk rumus yang pertama. 9 sama dengan 90 tambah 70. Nah, dengan menggunakan rumus ini boleh, cuma nanti tak ada bedanya ya. Kita enter dulu. Hasilnya 190 ya, 90 tambah 70 itu adalah 160. Nah, karena yang kita hitung adalah angkanya, bukan isi selnya ya. Di sini muncul rumusnya, perhatikan ada sama dengan 90 tambah 70. Jadi untuk rumus tetap rumus yang tampil di sini ya. Sedangkan di sini yang tampil adalah hasilnya. Nah, kelemahan dari rumus ini adalah suatu saat misalkan ini contohnya nilai ini berubah, anggaplah sudah remedial atau gimana ya. Nah, misalkan jadi 80 nilai ini, maka jumlah nilai ini
akan tetap 160 walaupun nilai 2 ini diganti. Kita coba enter. Oke. Kenapa tidak berubah menjadi 90 tambah 80? Karena di sini rumusnya adalah 90 tambah 70, bukan isi selnya. Nah, sedangkan kalau kita pakai rumus yang kedua, kita ulang dulu yang tadi. Nah, kalau kita pakai rumus yang kedua, yaitu dengan menggunakan isi sel, sama dengan D3 ditambah E3. Nah, maka ini akan menghasilkan isi dari sel tersebut. Nah, untuk pengetikan D3 ataupun E3 itu boleh huruf besar dan boleh huruf kecil. Oke, kita lanjutkan dulu sama dengan 160. Jika ini diganti, misalkan jadi 80, maka ini akan otomatis berubah. Nah, itu bedanya rumus pertama tadi dengan rumus yang kedua. Oke. Nah, berikutnya karena ini sama, ya operatornya atau operasinya. Jadi yang ini yang nilai 1 tambah nilai 2, ini pun sama nilai 1 tambah nilai 2, maka ini boleh kita copy rumus. Ya, tidak usah diketik lagi rumus manual. Kita tinggal tarik handle-nya. Handle-nya itu ada di sini nih. Kita perbesar. Nah, handle itu yang ini titik kecil di sebelah kanan bawah. Kita tinggal tarik rumusnya. Sehingga ini otomatis menjadi D4 tambah E4, ini D5 ditambah E5, kemudian ini D6 tambah E6, satu lagi adalah D7 tambah E7. Jadi copy rumus secara berurutan. Gitu ya. Untuk pengurangan, kemudian perkalian dan sebagainya itu sama ya. Pengetikannya di rumus ini nih. Nah, bedanya operatornya atau operasinya yang berbeda. Kalau ini plus, kalau ini kurang, kalau ini kali, ini garis miring, kemudian ini pangkat. Kita contohkan yang kali saja ya. Untuk yang lainnya silakan kalian coba sendiri. Untuk yang kali, misalkan nilai 1 tambah nilai 2. Berarti langsung ke rumusnya sama dengan D3 dikali, kalinya itu adalah tombol 8, kemudian E3. Enter. Ini hasil dari pengalian. Ini kita ganti ya, kali. Sama dengan yang bawahnya, dengan yang tadi, karena ini berurutan, operatornya sama, maka ini tinggal kita tarik rumus ke bawah. Oke, seperti itu ya untuk fungsi statistik di OpenOffice Calc. Satu lagi, nah ini ada angka unik di Microsoft Excel ataupun OpenOffice Calc, di mana ada angka di sel pertama dan di sel kedua 10 dan 20, kemudian ada rumus yang hampir sama tetapi berbeda penyimpanan operasinya ya. Kalau di sini A1 tambah 10, artinya A1 di sini adalah yang ini ya. A1 isinya 10, kemudian ditambah 10. A1 ditambah 10, kemudian dikurang B1 tambah 20. B1 ini angkanya 20. Berarti di sini adalah 20 ditambah 20. Sepintas kelihatan sama. Otomatis kalaupun sama, rumus ini sama, maka akan mendapatkan hasil yang berbeda. Tetapi kita lihat, nah, ini sudah saya buatkan di set yang lainnya. A1 isinya 10 dan B1 isinya 20. Dengan rumus yang sama tadi, A1 tambah 10 kurang B1 tambah 20, maka hasilnya adalah 30. Gitu. Kalau secara matematik, maksudnya kalau misalkan dirinci ya, maka mungkin kita akan berpikir yang pertama adalah A1 tambah 10, artinya 10 tambah 10 ya, kemudian dikurangi B1 tambah 20, artinya 20 tambah 20 dikurangi 40 ya, berarti 20 dikurangi 40 ini harusnya 0,5 atau setengah. Sedangkan di Microsoft Calc atau di OpenOffice Calc hasilnya bukan lagi bukan lagi 0,50 melainkan 30,50 atau 30 setengah. Dengan rumus yang kedua sama banget, hampir sama, bedanya di sini ada kurung buka dan di sini ada kurung tutup. Hasilnya sama. Kemudian yang ketiga sama juga operatornya, tapi peletakannya di sini ada garis miring ataupun dibagi, kemudian kurung bukanya di sebelah kanan. Dan yang rumus keempat adalah sama juga dengan yang atas, bedanya di sini adalah kurung buka dan kurung tutupnya ada di operasi yang pertama. Oke.
ini ya. Jadi kelihatan sama tapi berbeda. Nah, untuk penjelasan rumus ini ada ketentuan baru atau ketentuan yang lain. Yang pertama adalah ketentuannya ya. Ketentuannya yang pertama adalah perkalian dan pembagian itu dihitung lebih awal. Kemudian angka yang ada di dalam kurung dihitung terlebih dahulu. Nah, oke, ini ketentuannya. Jadi misalkan di sini sama dengan A1 tambah 10 kurang B1 tambah 20. Di sini ketentuan yang pertama adalah perkalian dan pembagian itu dihitung lebih awal. Artinya yang dihitung terlebih dahulu adalah ini, 10 dikurangi B1. Nah, di mana 10 ini B1 ini kan ini 20. Oke. Berarti yang dihitung lebih awal adalah 10 dibagi 20. Maka akan menghasilkan setengah ya, atau 0,5. Jadi ini adalah 0,5. Nah, perkalian dan pembagian dihitung lebih awal. Kemudian angka yang ada di dalam kurung dihitung lebih dahulu. Nah, ini kan sudah tidak dalam kurung ya. Tinggal operasi plus atau penjumlahan. Artinya 0,5 di sini langsung tinggal kita tambahkan dengan 10. Ini A1 kan. A1 itu isinya 10. Berarti 0,5 ditambah A1 atau 0,5 ditambah 10. Berarti hasilnya adalah 10,5. Berikutnya penjumlahan lagi, ditambah 20. 10,5 ditambah 20, maka hasilnya 30,5. Oke, itu jawabannya. Oke ya, jawabannya itu. Berikutnya rumus yang kedua. Nah, ini sama persis dengan yang atas. Perbedaannya di sini adalah dalam kurung di awal dan tutup kurung di akhir. Ketentuan yang kedua, angka yang ada di dalam kurung dihitung terlebih dahulu. Karena ini di dalamnya 1, ya, cuman 1 dan di dalam kurungnya, maka ini dihitung dari kiri ke kanan. Sedangkan di sini ada operasi bagi. Berarti tetap yang dihitung adalah ini dulu. 10 bagi B1 sama persis dengan yang di atas, maka hasilnya sama, yaitu 30,5. Berikutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini yang pertama ada operasi pembagian 10 dibagi B1, tetapi B1 di sini ada di dalam kurung ya, ada di dalam kurung. B1 tambah 20. Berarti ketentuan yang nomor 2 yang di dalam kurung dihitung lebih awal atau lebih dulu. Berarti yang dihitung lebih dulu adalah B1 tambah 20. B1 di sini adalah 20 ditambah 20, berarti 40 hasilnya. Oke, jadi di sini sudah ada angka 40. Berikutnya berarti yang mana? Berikutnya adalah 10 dibagi, karena di sini ada operator pembagi. Jadi di dalam kurungnya kan sudah habis nih. Ya, sudah habis, tinggal kita masuk ke operasi pembagian. Di sini sudah ada angka 40. Kemudian 10 dibagi 40. Ya, 10 dibagi 40. Karena di sini sudah menjadi angka 40. Artinya berapa? Atau hasilnya berapa? 0,4. 1/4 ya, ataupun 0,25. 10 dibagi 40, 0,25. Kemudian berikutnya adalah penjumlahan di sini. Ditambah A1. A1 itu 10. Berarti 0,25 ditambah 10. Hasilnya adalah 10,25. Oke, sekali lagi. B1 tambah 20 sama dengan 40. Kemudian 10 dibagi 40 sama dengan 0,25. 0,25 ditambah 10. Maka hasilnya 10,25. Satu lagi A1 ditambah 10. Ini yang di dalam kurung terlebih dahulu kita hitung. A1 ditambah 10. A1-nya itu 10. Maka 10 ditambah 10 hasilnya 20. Ini menghasilkan angka 20. Kemudian ada operator B1. B1 itu adalah 20. Berarti 20 dibagi 20. Hasilnya adalah 1. Jadi sekali lagi ini 20 dibagi 20. Hasilnya adalah 1. Kemudian ditambahlah 20 menjadi 21. Oke, begitu saja penjelasan untuk rumus yang ada di OpenOffice kalkulator atau CAL ya. Jadi
Tadi pengaturan lebar kolom dan baris sudah, kemudian pembuatan tabel dan border juga sudah, singkat. Kemudian fungsi statistik kita wakili dengan tambah dan kali. Ya, tadi cuma 2 contohnya. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya adalah menghitung atau contoh penulisan rumus di OpenOffice Calc. Ya, dengan 2 angka yang berbeda dan di 2 sel yang berbeda, rumusnya sama tetapi penempatan operatornya berbeda ataupun dalam kurungnya berbeda. Oke, silakan mencoba. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.